Saya Puan Akila dengan NPM 2315061070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Anggun Astia Azara dengan NPM 2355061005 dari kelas Praktikum KSI C, kelompok 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 2315061014 dari kelas PKSIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dipta Apriansa dengan NPM 2315061128. Baik, jadi di sini saya akan memulai instalasi Warshak. Kemana kita cari di Google.com. Kita cari Warshak, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita pilih yang Windows 64 Installer. Nah, kemudian di sini kita tunggu saja. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan sedikit tentang Warshak, di mana Warshak itu adalah sebuah aplikasi network protocol analyzer yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data pada jaringan komputer. Dengan Warshak, kita dapat melihat paket data yang dikirim dan diterima secara real time, sehingga memudahkan dalam memahami bagaimana komunikasi dalam jaringan berlangsung. Warshak sering digunakan untuk menganalisis masalah jaringan seperti koneksi yang lambat atau error, serta untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dari sisi keamanan. Selain itu, Warshak juga membantu dalam mempelajari berbagai protokol jaringan seperti HTTP, TCP, dan DNS. Nah, di sini tadi saya lihat sepertinya sudah selesai untuk download. Kemudian kita langsung klik saja. Kemudian di sini tertampil, kita klik next. Lalu kemudian di sini kita klik not. Kita klik next lagi. Kita klik next. Kemudian kita pilih next lagi. Kemudian itu adalah tempat Warshak disimpan. Kita klik next. Kemudian kita klik next lagi. Kita klik install. Nah, di sini kita tunggu saja sampai proses selesai. Nah, kemudian di sini kita langsung klik next karena sudah komplit dan kita klik finish. Nah, di sini kita langsung saja mencari aplikasi Warshak yang telah kita download. Nah, di sini adalah aplikasi Warshaknya. Nah, jadi pada percobaan kali ini saya akan membuka modul dan kemudian mendownload modul tersebut di vClass dan kemudian saya akan menganalisis apa yang terjadi di Warshak. Pertama, kita akan membelah layar dulu. Nah, di sini kita belah layar, kita masuk ke vClass. Nah, kemudian di sini untuk Warshak kita akan mengeklik Wi-Fi. Nah, di sini kita telah memilih interface jaringan Wi-Fi. Nah, pada Warshak ini itu dapat dilihat berbagai paket data yang melewati jaringan, di mana setiap paket itu memiliki nomor, ada waktu yang ditangkap, kemudian ada asal data, ada tujuan, kemudian ada jenis protokol seperti TCP, ARP, kemudian terdapat panjang dari ukuran paket, kemudian terdapat info, di mana ini menampilkan informasi singkat dari paket. Nah, di sini kita langsung saja mencoba untuk mendownload modul percobaan 1. Dan kemudian kita mencoba untuk mendownload modul percobaan 2.
Nah, setelah kita mendownload, kita akan menganalisis Wireshark ini. Nah, jadi di sini pertama-tama kita cek dulu IP kita apa. Nah, dapat dilihat IP kita 192.168.0.105. Nah, di sini itu terdapat seluruh trafik jaringan. Nah, sehingga kita harus memfilternya agar lebih mudah untuk dianalisis. Nah, kita pakai filter yang ini. Kemudian kita cari. Nah, di sini itu menampilkan seluruh jaringan trafik yang menggunakan protokol QUIC dan melibatkan perangkat saya sebagai si klien ini. Nah, jadi dari hasil filtering ini terlihat banyak dengan paket dengan tipe QUIC Protect Pilot yang dikirim secara berulang dalam satu koneksi yang sama. Nah, ukuran paket ini bervariasi, termasuk paket berukuran besar juga seperti 1014, kemudian terdapat juga 1292 dan lainnya yang menunjukkan adanya proses transfer data dalam jumlah yang signifikan. Nah, selain itu paket-paket tersebut didominasi oleh aliran data dari server menuju IP lokal saya, yang mana yang tadi 192.168.0.105, yang dimana ini tuh menunjukkan bahwa ini karakteristik utama dari proses download di mana data yang dikirim dari server ke klien secara terus-menerus. Nah, jadi berdasarkan pola paket, paket tersebut didominasi oleh aliran data dari server menuju IP lokal. Jumlah paketnya itu banyak serta ukuran data yang relatif besar, jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi aktivitas pengunduhan download dari server vClass menggunakan protokol QUIC meski isi datanya itu nggak dapat dilihat secara langsung karena terenkripsi gitu. Buka terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian di sini kita pilih WiFi. Nah, di sini dapat dilihat log yang masuk dan keluar dari laptop saya. Kita bisa mulai buka web yang pertama yaitu YouTube. Kita scroll saja. Setelah itu kita cek dengan apply filter. Stop dulu. Kita cari paket. Di sini kita cari YouTube. Nah, di sini dapat terlihat di frame-nya. Kita bisa melihat berbagai informasi dari frame interface ID, UTC arrival time, dan waktu-waktu lainnya, frame number, kemudian di sini juga ada protokol in frame. Kemudian pada Ethernet, kita bisa lihat destination-nya yaitu Cloud Network, source-nya, type-nya yaitu IPv4, kemudian terdapat Internet Protocol, di sini dengan version 4, kemudian juga banyak yang lainnya. Di sini ada protokol TCP 6, kemudian ada destination address, source address. Selanjutnya di transmission control protocol, kita bisa lihat di sini ada sequence number, kemudian ada berbagai macam informasi lainnya. Ada source port yaitu 53, kemudian destination port ada 57981, dan banyak informasi lainnya. Kemudian di sini juga ada domain name system dengan link 323, transaction ID-nya berikut, dan lain-lain. Selanjutnya kita coba untuk membuka yang Instagram. Kita scroll di Instagram.
Kita coba cari. Ini sudah ada Instagram. Untuk Instagram itu frame-nya 142, kemudian bisa dilihat informasi-informasi lainnya, protokol in frame, kemudian Ethernet-nya, destination, source, type-nya IPv4, kemudian ada internet protokolnya version 4, header, protokol TCP/6, source address-nya, destination address, kemudian ada juga transmission source port-nya itu 53, destination port-nya 50635, kemudian domain sistemnya sebagai berikut, dan masih banyak informasi lainnya. Selanjutnya kita akan buka untuk TikTok. Oke, selanjutnya kita cari di sini. Oke, untuk TikTok kita bisa lihat dia berada di frame 6988, 274 bytes, kemudian berbagai informasi ini, capture length, protokol in frame, kemudian Ethernet 2-nya, destination-nya, source-nya, type-nya masih IPv4, kemudian internet protokolnya masih version 4, dan di sini bisa kita lihat protokol TCP, source address-nya, destination address-nya, kemudian di sini transmission control-nya 53 dengan destination port-nya 57896. Kemudian kita bisa lihat skin packet, kemudian pada domain sistemnya kita bisa lihat link-nya 218 dan lain-lain. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PKSIC. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam server saya. Kemudian saya akan menggunakan remote access yaitu PuTTY. Nah, di sini saya akan cek dulu untuk IP dari server saya menggunakan perintah ifconfig. Nah, kemudian kita buka PuTTY-nya. Nah, kemudian kita masukkan IP, yaitu 192.168.143. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita login as Viola, passwordnya 3. Nah, di sini kita langsung saja untuk menginstal dan mengkonfigurasi Wazuh-nya. Pertama-tama kita masukkan perintah sudo su. Nah, perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam mode super user atau root. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna mendapatkan hak akses penuh terhadap sistem sehingga dapat melakukan instalasi software, mengubah konfigurasi, dan menjalankan perintah yang membutuhkan izin administrator tanpa batasan. Kita masukkan dulu passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam root. Kemudian kita masukkan perintah apt update. Nah, apt update ini berfungsi untuk memperbarui daftar repositori package yang ada di sistem. Dengan menjalankan perintah ini, sistem akan mengambil informasi terbaru mengenai software yang tersedia beserta versinya, sehingga proses instalasi selanjutnya dapat menggunakan package yang paling up to date. Kita tunggu dulu.
Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan memasukkan perintah selanjutnya, yaitu apt get install gnupg apt transport https. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal dua package penting, yaitu gnupg dan apt transport https. Nah, gnupg ini berfungsi untuk memverifikasi keaslian package melalui GPG key. Kemudian sedang apt transport https memungkinkan sistem untuk mengakses repositori menggunakan protokol HTTPS yang lebih aman. Kedua package ini diperlukan sebelum menginstal software dari sumber eksternal, seperti Wazoo. Do you want to continue? Yes. Nah, sudah selesai. Kemudian perintah selanjutnya yaitu curl min so https package wazoo.com wazoo install sh. Perintah curl min so dan link ini digunakan untuk mengunduh file script instalasi Wazoo dari internet. Nah, opsi min s membuat proses download berjalan tanpa menampilkan banyak output. Nah, sedangkan min o menyimpan file dengan nama aslinya, yaitu wazoo strip install.sh di direktori saat ini. Nah, kemudian kita ls out. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dalam direktori secara lengkap. Nah, bisa dilihat. Ini ada wazoo install.sh tadi, di mana untuk permission filenya ini ada strip rw, strip r, strip r, strip. File ini memiliki izin baca dan tulis, sedangkan grup dan pengguna lain hanya memiliki izin baca. Pada kondisi ini, file belum bisa dijalankan karena belum memiliki izin eksekusi. Nah, kemudian kita masukkan perintah untuk memberikan izin eksekusi tersebut dengan perintah chmod wazoo install.sh. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini sudah memiliki izin hak akses eksekusi tadi. Nah, kemudian kita masukkan perintah selanjutnya, yaitu wazoo Nah, perintah ini digunakan untuk menjalankan script dengan opsi bantuan atau help. Tujuannya adalah untuk melihat informasi mengenai cara penggunaan script, termasuk parameter atau opsi yang tersedia sebelum melakukan instalasi. Nah, kemudian perintah terakhir yaitu perintah untuk menginstal wazoo-nya, yaitu wazoo install min a min i. Nah, opsi min a digunakan untuk melakukan instalasi lengkap semua komponen seperti manager, indexer, dan dashboard. Nah, sedangkan min i ini mengaktifkan mode interaktif sehingga pengguna dapat mengikuti proses instalasi secara langsung. Dengan perintah ini, sistem keamanan Wazoo akan terpasang dan siap digunakan.
proses instalasi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Videonya akan saya cut dan akan saya tampilkan setelah proses instalasi selesai. Nah, di sini server saya sudah berhasil menginstal Wazoo. Nah, kalau penginstalan sudah berhasil selesai, maka server akan memberikan username beserta password dari Wazoo tersebut. Jadi kita bisa langsung login menggunakan Google Chrome. Nah, di sini saya sudah login atau sudah berada di page login dari Wazoo. Kemudian kita bisa masuk menggunakan username dan password yang diberikan oleh sistem tadi. MP Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam dashboard dari aplikasi Wazoo. Nah, di sini lagi health check untuk aplikasi Wazoo-nya. Ada cek Wazoo API connection dan lain-lain. Nah, kemudian di sini untuk agents-nya saya belum punya. Kemudian untuk konfigurasi atau setting agents akan dijelaskan oleh teman saya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Difta Afriansa, yang nomor 315 Jadi pada tahap ini adalah tahap penambahan agent, di mana untuk agent, cara untuk penambahan agent yaitu di sini kita masuk ke menu agent, lalu deploy new agent. Di sini lalu select package to download dan install on your system. Jadi untuk package-nya saya menggunakan Ubuntu di sini. Jadi jinanya /linux 6.8.0 zip 110 generic dan menggunakan arsitektur x86_64, dimana itu adalah arsitektur AMD 64, dan karena Ubuntu jadi kita menggunakan dep di sini atau Debian. Oke. Untuk package-nya. Nah, untuk server address, jadi kita lihat di sini server IP servernya itu 192.168.121. Kita ketik saja ulang 192.168.121. Untuk agent name-nya kita ketik saja di sini Ubuntu agent Wazoo new. Oke, kita copy komen ini lalu kita masukkan ke mesin yang akan dijadikan Wazoo agent tadi. Kita copy terlebih dahulu di sini, copy komen, lalu kita paste, kita tunggu, dimana untuk isi dari komennya adalah widget http package-wazoo.com, dan ini adalah link dari package-nya dengan file yaitu .dat. Dan untuk untuk settingan dari penginstalannya itu Wazoo Manager itu diberi IP yaitu 100.21.
Lalu Wazoo agent name-nya yaitu Ubuntu agent Wazoo new karena kita sudah isi di sini. Lalu ini adalah command execute untuk Wazoo agent package-nya. Oke, kita cek lagi, masukkan password sini, kita tunggu. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke start Wazoo agent. Di sini kita copy command, kita masukkan di sini. Yang pertama komennya adalah sudo system ctl daemon reload. Lalu sudo system ctl ini Wazoo agent dan sudo system ctl start Wazoo agent. Kita tunggu saja. Oke, kita cek di sini sudo system ctl, kita cek status. Sudah enable, oke, sudah running ya. Lalu kita masuk ke sini, kita close, lalu kita refresh apakah sudah ada dari oke. Jadi di sini sudah ditambah ya. Untuk ID-nya 02 Ubuntu agent, statusnya aktif, versinya 4.60. Dan untuk OS-nya adalah Ubuntu 24.04.4 LTS. Persis ya. Kita buka mungkin. Di sini sini banyak ya. Bisa benar-benar monitoring dari sini status. Kita cek mungkin satu-satu. Oke. Ini adalah inventory-nya. Kita masuk lagi ke sini. Vulnerability mungkin no resolve, no item files. Tapi ini menandakan karena statusnya aktif dan juga IP address-nya sama persis. Jika kita IPA di sini 192.168.100.35 sama persis ya. Berarti memang sudah terhubung dengan mesin agent yang kita setup tadi. Oke, jadi untuk security event dari Ubuntu agent sudah kita untuk agent yang kita tambahkan dengan total di sini ada 7. Top 5 award-nya adalah the check host based anomaly di sini. New Wazoo connected, Wazoo started, Wazoo stop. Lalu ada offset dan recheck di sini. Top 5 PCI DSS requirement 10.1 dan 10.26. Security alert-nya di sini ada rule ID level 7 ya. Rule ID 510 dan description adalah host based anomaly detection event root check. Dan di sini ada beberapa hal juga di sini security alert-nya. Tadi jam 21.21 di sini ada 21.21 juga, semua different function Wazoo agent stop, Wazoo started. Ini dimana tadi mungkin baru mulai Wazoo agent connected karena memang baru terkoneksi, jadi memang hanya segini untuk security alert-nya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.